Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini materi kita tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Masih tetap dengan mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 11. Yang kita bahas adalah pertama, pengertian toleransi. Yang kedua, pentingnya perilaku toleransi. Ketiga, menghindarkan diri dari perilaku kekerasan. Sekarang kita masuk ke pengertian toleransi. Toleransi artinya adalah suatu sikap atau perilaku manusia, atau juga suatu sikap untuk menghargai dan menghormati. Toleransi juga diartikan sebagai suatu tindakan yang orang lain lakukan, itu namanya termasuk salah satu bentuk toleransi ya. Nah, pentingnya perilaku toleransi. Toleransi juga merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Misalnya perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan adat istiadat, perbedaan cara pandang ataupun perilaku serta perbedaan pendapat. Nah, dengan perbedaan tersebut diharapkan manusia bisa mempunyai sikap toleransi terhadap segala perbedaan yang ada dan berusaha hidup rukun baik individu dan individu atau individu dan kelompok masyarakat serta kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat yang lainnya. Nah, terkait tentang toleransi, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 40 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bi wa minhum man la yu'minu bi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Nah, yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, di antaranya ada pula orang yang tidak beriman kepadanya. Nah, sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Yunus ayat 40. Kemudian ayat 41-nya berbunyi, artinya, dan jika mereka mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, sekarang kita menghindari diri dari perilaku tindak kekerasan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya manusia itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nafsu. Nah, dengan nafsu tersebut manusia dapat merasa benci dan dapat merasa cinta. Nah, dengannya pula manusia bisa melakukan persahabatan serta permusuhan. Dengan nafsu itu pula manusia bisa mencapai kesempurnaan ataupun kesengsaraan. Hanya nafsu yang telah berhasil dijinakkan oleh akal saja yang akan mampu menghantarkan manusia kepada kesempurnaan. Namun sebaliknya, jika nafsu di luar kendali akal, niscaya akan menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesengsaraan dan kehinaan. Jadi nafsu ini sangat berperan sekali bagi manusia. Nah, permusuhan berasal dari rasa benci yang dimiliki oleh setiap manusia. Sebagaimana cinta, benci pun berasal dari nafsu yang harus bertumpu di atas fondasi akal. Permusuhan di antara manusia terkadang karena kedengkian pada hal-hal yang duniawi, seperti pada kasus Kabil dan Habil, ataupun pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya. Terkadang pula permusuhan dikarenakan dasar ideologi dan keyakinan. Nah, Islam melarang perilaku kekerasan terhadap siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32 yang artinya ya, Ibu bacakan artinya saja. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena Allah, itu membunuh orang lain, maka hukumnya qisas. Atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia,
maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul-rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di muka bumi ini. Itu arti daripada Quran surat Al-Maidah ayat 32. Nah, dari penjelasan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 32 tersebut ada 3 pelajaran yang dapat kita petik. Yang pertama, nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain. Yang kedua, nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Dan yang ketiga, mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia, seperti para dokter, para perawat, para polisi, harus mengerti nilai pekerjaan mereka masing-masing. Demikian materi kita, anak-anakku. Jika ada yang kurang jelas, silakan ajukan pertanyaan. Untuk pertanyaan, Ibu layani melalui Japri, boleh melalui Telegram, dan juga boleh melalui WhatsApp group, atau boleh juga melalui deskripsi video di bawah ini. Demikian materi Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.